Kemunculan teknologi dalam dakwah. Kemunculan teknologi seperti ChatGPT yang mampu memberikan informasi tentang berbagai hal termasuk Islam, politik, pendidikan, hingga tasawuf, memberikan tantangan sekaligus peluang bagi para ulama, khususnya yang berfokus pada ilmu tasawuf. Sikap yang semestinya diambil ulama tasawuf dalam menghadapi teknologi ini adalah bijak, inklusif, dan tetap berlandaskan pada prinsip tasawuf yang menekankan pada penyucian jiwa dan kedekatan kepada Allah. Berikut adalah sikap yang bisa diambil. 1. Memanfaatkan teknologi sebagai sarana dakwah. Ulama tasawuf dapat memanfaatkan ChatGPT dan teknologi serupa sebagai alat bantu untuk menyebarkan ajaran tasawuf kepada halayak yang lebih luas. Contoh, menggunakan media sosial atau platform digital untuk menyampaikan ajaran tasawuf, seperti zikir, tafakur, dan kisah hikmah dari para sufi. Mengajarkan prinsip-prinsip tasawuf yang relevan dengan kehidupan modern, seperti sabar, zuhud, kesederhanaan, dan ikhlas. 2. Menjaga kemurnian ajaran tasawuf. Teknologi dapat memberikan informasi yang luas, namun tidak selalu mendalam. Ulama tasawuf harus memastikan bahwa informasi yang disampaikan melalui teknologi, termasuk ChatGPT, tidak menyimpang dari ajaran Islam yang autentik. Contoh, meninjau informasi yang disebarkan oleh teknologi untuk memastikan bahwa konsep seperti makamat, tahapan spiritual, dan ahwal keadaan spiritual tidak disalahpahami atau disederhanakan secara berlebihan. Menekankan pentingnya bimbingan langsung talaki dari seorang guru sufi yang mumpuni. 3. Mengajarkan kebijaksanaan dalam menggunakan teknologi. Ulama tasawuf harus membimbing umat agar menggunakan teknologi dengan niat yang benar dan tidak menjadikannya pengganti kedalaman spiritual. Contoh, mengingatkan umat bahwa teknologi seperti ChatGPT hanya alat bantu, dan kedekatan dengan Allah harus dicapai melalui ibadah, zikir, dan penghayatan hati, bukan semata-mata melalui teknologi. Memberi nasihat agar teknologi digunakan untuk kebaikan, seperti mencari ilmu yang bermanfaat, bukan untuk hal-hal yang sia-sia atau bertentangan dengan nilai-nilai Islam. 4. Menanamkan spiritualitas di era teknologi. Ulama tasawuf harus mampu menyampaikan bahwa teknologi tidak boleh menjauhkan manusia dari nilai spiritualitas dan kehampaan hati kepada Allah. Contoh, mengajarkan pentingnya halwah kesendirian dengan Allah di tengah hiruk-pikuk dunia digital. Misalnya, menyarankan waktu khusus tanpa teknologi untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah malam atau tafakur. Mengaitkan pengalaman digital dengan tasawuf, seperti merenungkan kebesaran Allah melalui teknologi yang diciptakan manusia, yang pada dasarnya berasal dari akal pemberiannya. 5. Menjawab tantangan modern dengan tasawuf. Ulama tasawuf dapat menjawab persoalan modern, seperti kegelisahan, alienasi, dan kecemasan yang kerap muncul akibat perkembangan teknologi. Contoh, mengajarkan konsep qanaah, kepuasan dengan yang ada, sebagai solusi untuk mengatasi budaya konsumtif yang sering dipicu oleh media digital. Menanamkan tawakal, berserah diri kepada Allah untuk mengurangi tekanan sosial akibat persaingan atau ketidakpastian dalam dunia digital. 6. Membuka dialog dengan teknologi. Sebagai ulama tasawuf, penting untuk mendekati teknologi seperti ChatGPT dengan sikap dialogis. Tidak a priori menolak, tetapi juga tidak sepenuhnya mengandalkan. Contoh, melibatkan ChatGPT untuk menjelaskan konsep-konsep dasar tasawuf, seperti ihsan, namun tetap meluruskan jika ada kekeliruan atau ketidaktepatan. Menggunakan teknologi untuk memperkenalkan tokoh-tokoh tasawuf, seperti Imam Al-Ghazali, Rumi, atau Ibn Arabi, kepada generasi muda. Kesimpulan, ulama tasawuf perlu mengambil peran aktif dalam mengelola dan memanfaatkan teknologi seperti ChatGPT. Dengan menjaga keseimbangan antara adaptasi terhadap teknologi dan menjaga kemurnian spiritualitas, ulama tasawuf dapat membantu umat Islam untuk tetap dekat dengan Allah di era digital ini. Tasawuf tidak harus bertentangan dengan teknologi, tetapi bisa menjadi panduan agar teknologi digunakan untuk kebaikan dunia dan akhirat.